kelompok. Lalu yang kedua, masing-masing semuanya program yang nyata gitu. Oke, YouTube sudah live. Facebook. Sampai ke Bali nih. Iya. Sampai ke Bali. Ke Bali. Enggak. Di, Anu nih. Kena sampai Bali nih. Iya. ke Bali. Iya. Berapa hari? 4 hari. Oh, lumayan. Iya. Tapi saya lihat itu festival-festival begitu belum mengenal budaya, karena kita cuma dipamer-pamer saja dari anunya kurang pertunjukannya. Tapi memang berat karena dananya yang karena Katanya dibayar oleh Jepang. ya, jadi Jepang yang saya dengar cuma membiayai penginapan, hotel semua. Ya. Standby. Ya. Ya. Musik. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Om Swastiastu, salam Pancasila, Kuru semangat. Kembali kita ketemu dalam teras budaya yang keempat yang ditayangkan tiap hari Kamis, merupakan rangkaian Sipakatau gotong royong gerakan kebudayaan dari Sulawesi. Seri keempat ini kita akan berbincang tentang
memikirkan ulang eksistensi dan gerakan sosial budaya kaum bangsawan di Sulawesi khususnya. Telah hadir dua narasumber bersama kita hari ini. Yang pertama, Yang Mulia Puang Haji Andi Pamaden Ruka, Guru Semangata. Beliau adalah Ketua Majelis Turunan Tumanurung. Yang berikutnya adalah Dr. Haji Ali Malombasi Dengengka Karen Sandrobone, Guru Semangata. Syukur sudah hadir dan terima kasih bisa hadir bersama kita dalam gerakan Sipakatau. Saya memperkenalkan dulu atau minta Puang Madeng, saya lebih selalu panggil Puang Madeng karena beliau lahir 1941 kalau tidak salah. Yeah. Bulan Oktober. Wah, karena saya Oktober juga, saya ingat betul 31 Oktober kalau tidak salah. Ya, saya hafal. Nah, kami persilakan Puang Madeng memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kami dapat hadir di tempat ini untuk berbincang-bincang mengenai salah budaya yang diprakarsai oleh Yang Mulia Adinda Dr. Andi Halilintar Latif ini bersama dengan Karengengka dari Sandrabone. Sebenarnya kami ini semua ini termasuk dari organisasi Majelis Keturunan Tumanurung Sulawesi Selatan yang kita telah deklarasikan pada tanggal 29 Oktober tahun 2017. Kami ini semua adalah termasuk pembinanya Majelis Keturunan Tumanurung Sulawesi Selatan. Saya sendiri ya maaf kasarnya saya didaulat untuk menjadi ketua agung pada organisasi ini karena organisasi ini memang dibentuk pada awalnya oleh wakil dari 3 kerajaan tua, kerajaan yang karismatis yang ada di Sulawesi Selatan. Orang katakan dulu, orang tua kita katakan Telu Capak Gala atau sama dengan Telu Bocoe, yaitu Luwu kerajaan yang tertua, kemudian Goa, kemudian Bone. Oleh beliau ini Datu Luwu dan Raja Goa waktu itu karena sudah memangku suatu jabatan lain di organisasi tingkat nasional sehingga beliau tidak bersedia duduk menjadi ketua Majelis Agung Tumanurung Sulawesi Selatan dan kepada saya lah yang diamanahkan untuk memimpin organisasi ini. Walaupun pada mulanya juga saya enggan karena saya pikir saya punya kemampuan sangat terbatas untuk itu. Tetapi karena saya juga khawatir jangan-jangan saya kualat nanti menolak ini karena ini organisasinya kita punya leluhur yang menurut kami sebenarnya merupakan satu kewajiban kita untuk melestarikan nilai-nilai leluhur yang telah dilaksanakan di zamannya masing-masing. Oleh karena itu walaupun dengan rasa berat saya terima dengan ikhlas tugas ini dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa menuntun ke jalan yang benar, memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa bekerja sama dengan seluruh keluarga kita yang ada terutama di 3 kerajaan besar ini yang saya pikir itu mencakup seluruh Sulawesi Selatan bahkan
ada di luar Sulawesi Selatan. Itulah yang membuat saya menjadi bersemangat, karena saya tahu bahwa adik-adik saya, keluarga saya semua pasti tidak akan melihat saya sendirian kalau mengalami kesulitan dalam memimpin organisasi atau perkumpulan Majelis Keturunan Tumenggung ini. Dan ini telah dideklarasikan pada tanggal 29 Oktober 2017, kemudian melalui proses dalam akte pendiriannya 2 kali kita rubah disesuaikan dengan kebutuhan dan saran-saran pertimbangan daripada keluarga yang ada di situ, sehingga nanti pada tanggal 8 Agustus tahun 2019 tersusunlah organisasi ini dengan lebih lengkap lah, lebih lengkap, dan telah juga mendapatkan pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2019, kemudian disusul dengan piagam pengukuhan oleh Pak Gubernur Profesor Insinyur Dr. Insinyur Nordin Abdullah. Jadi secara legalitas organisasi ini sudah berdiri, sudah hampir 5 tahun. Dan beberapa kabupaten, Maros, Siden dan Rapang, dan Wajo sudah terbentuk organisasi ini, pengurus kabupaten, menyusul kemudian Baru, Bone, Sinjai, Baru. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi akan dikukuhkan kepengurusannya itu. Jadi sebenarnya kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah ada surat keputusan pembentukan itu, tetapi karena masalah COVID Corona ini ada keengganan untuk berkumpul lebih banyak, padahal tentu lebih bagus kalau pada saat pembentukan itu ramai-ramai kita mensyukurinya. Tetapi karena keterbatasan aturan-aturan seperti itu, lalu akhirnya selalu mengulur-ulur waktu, kapan waktu yang paling cocok untuk pembentukan organisasi di setiap kabupaten. Yeah. Saya kira untuk sementara gitu. Yeah. Tugas terakhir tak Puang, yang terakhir di pemerintahan tahun berapa itu? Jadi ya karir pertama saya itu dulu di Bulukumba, deh. Oh iya. Di Bulukumba kurang lebih 2 tahun di sana, tahun 72. Habis itu ke kantor gubernur, segala macam tugas-tugas itu. Kemudian kalau tidak salah tahun 83, tahun 82 saya ke Timur-Timur, kurang lebih 2 tahun juga di situ. Kembali di situ saya di kantor gubernur, kemudian ditugaskan di Pangkep 4 tahun lebih sebagai sekretaris. Kembali kantor gubernur lagi, pernah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Lalu saya ditugaskan di Baru 5 tahun lebih. Kemudian menjadi pembantu gubernur di Parepare kurang lebih 2 tahun, di Makassar juga kurang lebih 2 tahun. Kemudian ditempatkan di Bubar, pembantu gubernur karena otonomi daerah, dibentuk koordinator wilayah. Bukan lagi pembantu gubernur istilahnya koordinator wilayah. Jadi residen koordinator katanya. Cuma adanya di Bone dan di Parepare. Jadi ya lumayan lah. Dalam usia-usia lanjut keliling lebih 10 kabupaten. Setiap koordinator wilayah membawahi lebih 10 kabupaten. Ya, sampai akhirnya saya pensiun di Bone. Oh. Ya, kasih. Kalau tidak salah pernah juga menjabat Ketua Dewan Kesenian Makassar. Iya, pernah deh. Betul, pernah. Sama-sama dengan siapa nama Udin Polisuri. Ya. Itu banyak orang belum tahu. Ya. Karena katakanlah waktu itu saya asisten Kesra, seakan-akan ex officio itu untuk membina organisasi budaya dan lain-lain sebagainya. Sampai keren Sandrowo nih ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Makasih banyak utamanya kepada Bapak Dr. Andi Halita Ratib yang telah mengundang kami ke sini berbincang-bincang. Saya adalah anak langsung dari Raja Terakhir Sanreboné atau Karen Sanreboné yang pada tahun 2007 dengan kesepakatan keluarga di Sanreboné mengangkat saya sebagai Karen Sanreboné, tapi dalam arti sebagai simbolis, karena Karen Sanreboné yang sekarang itu tidak seperti dulu bahwa berkuasa. Jadi kami sebagai simbolis di Sanreboné itu artinya diusahakan sebagai perekat daripada keluarga kebangsawanan di Sanreboné. Tujuannya tidak lain adalah pelestarian budaya. Jadi di mana kita tahu bahwa budaya-budaya kita dulu itu luar biasa. Sucinya, maksudnya luhur sekali. Karena sekarang kita seakan-akan tinggalkan dengan terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Ada yang selalu kita dengungkan itu satu kata, satu perbuatan, ya kana ya gau. Itu salah satu yang pelestarian itu yang bagaimana kita bisa lestarikan. Kemudian banyak lagi adat-adat, karakter-karakter kejujuran, bagaimana orang-orang leluhur kita dulu tentang kejujuran luar biasa. Kemudian ada juga yang sekarang dilupakan, itu ada istilah di Makassar itu sipalalo, artinya kita tidak berebutan jabatan. Jadi kalau ada kita bersaudara atau ada keluarga yang naik atau kita kenal baik, ada kerabat, kita saling sipalalo, artinya siapa yang lebih mampu di situ kita dorong. Beda dengan sekarang barangkali saling rebutan. Karena di ajaran agama juga kita tuh sesuai dengan budaya kita juga bahwa kalau ada suatu jabatan datang, jangan tolak, tapi jangan juga ambil. Maksudnya kita paksakan. Jadi orang dulu itu kalau diberi jabatan itu berat sekali menerimanya. Tapi kalau dia membelakang katanya, jangan ditarik. Sekarang kan, dan jangan dicari. Kita kalau datang ya kita terima. Tapi kalau kita paksakan tidak boleh. Tapi kan sekarang berbeda, kalau kita tidak ambisi mau sesuatu jabatan tidak akan terpilih. Katanya demokrasi. Ya itu demokrasi ya. Seperti Ramadan. Jadi inilah yang kita, walaupun itu barangkali susah terrealisasi, tapi kita di bergerak di budaya ini kita usahakan bagaimana kita mendekati itulah. Jadi banyak sekali adat istiadat yang kita sudah tinggalkan, dan budaya dan istiadat yang leluhur itu yang bagus-bagus itu ternyata ada di lingkungan bangsawanan. Jadi ada di sekitar istana atau istilah Jawa di keraton. Jadi sumber budaya itu ada kita bisa lihat orang-orang yang dekat dengan istana itu tutur bahasanya kan berbeda dengan orang-orang yang jauh. Itu juga bisa maklumi. Jadi tutur bahasa yang halus biasanya itu kita dapati di sekitar bangsawan. Nah, inilah yang kita bagaimana caranya kita melestarikan. Dan susah kalau dalam suatu bangsawanan misalnya Sanreboné itu kalau tidak ada pemersatunya, tidak ada simbolisnya. Karena kita di daerah itu, di kerajaan-kerajaan dulu itu yang bekas kerajaan anggap itu masih ada ritual-ritual. Walaupun itu ritual bukan maksudnya bertentangan agama. Ritual maksudnya seperti ulang tahun kampung. Misalnya di Sanreboné itu masih ada maulid tahunan yang kita lakukan. Itu agak susah kita lakukan secara agak besar-besaran kalau tidak ada simbol-simbol pemersatunya, tidak ada simbolnya. Dan dasar itu keluarga mengangkat saya sebagai Karen Sanreboné begitu, jadi sebagai simbol perekat saja. Jadi setiap ada acara-acara di Sanreboné itu masih ada acara ulang tahun, tamu-tamu istilahnya, seperti ada di Banyuanyar itu masih ada di Bumbarannya, itu dilakukan silaturahmi antara keluarga sebenarnya. Setiap tahun ketemu walaupun tidak diundang, itu dilakukan pada
sesudah 17 Agustus. Jadi hari Sabtu sesudah 17 Agustus itu otomatis tanpa undangan, itu orang datang semua. Jadi keluarga akan berkumpul di situ. Dan banyak lagi tempat-tempat yang itu menjalin silaturahmi. Itu barangkali yang sehingga kami yang dari kebangsawanan itu, utamanya dari kerajaan-kerajaan yang bekas kerajaan itu, ingin sekali bagaimana caranya bisa melestarikan ini melalui suatu organisasi, karena melalui suatu organisasi orang bisa terorganisir, sehingga mungkin dari pemikiran-pemikiran itu muncul lagi Jawa FKIKN yang forum komunikasi dan informasi Keraton Nusantara. Tapi sebelum itu setahu saya itu Karen Sandroboni ini kan insinyur sipil ya? Iya betul. Masih aktif? Masih aktif. Saya sebagai dosen di UMI, jadi saya agak jauh sebenarnya kalau masuk di budaya ini. Saya seorang teknik sipil dan kekhususan saya itu di pengairan. Jadi bangunan utamanya bangunan air. Begitu barangkali. Iya. Nah, tadi sudah disinggung semuanya. Banyak organisasi nasional. Mungkin ini menarik ini. Mungkin bisa digambarkan Karen Sandroboni ini, Karen Kak bisa gambarkan organisasi keraton atau kerajaan yang pertama itu apa dan bagaimana sampai sekarang ini, mungkin secara singkat saja Karen. Iya. Jadi setahu saya itu yang pertama itu FKIKN, jadi Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, itu yang pertama. Itu di Solo, diketuai oleh itu menyelenggarakan barangkali festival keraton, bukan? Iya, festival keraton yang kerjasama dengan pemerintah. Itu tiap tahun ada festival keraton. Pernah dilakukan di Goa. Kemudian belakangan berkembang, akhirnya muncul di Bali FSKN 2007 diresmikan. Itu dia lebih mengutamakan martabat, jadi kerabat bangsawan yang paling dekat dengan raja, itu yang dia bina yang pertamanya itu. Jadi yang masuk anggota pertama itu semua yang pewaris kerajaan, itu yang diambil. Kemudian ada banyak sekali, ada lebih 10 lah muncul belakangan. Setelah FSKN muncul lagi AKI, Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan banyaklah di belakang lagi. Kemudian kami di Sulawesi Selatan itu dengan Puang di Pemadeng itu membentuk lagi organisasi Majelis Keturunan Tumanurung. Kemudian ada berkembang, kemarin ada lagi MAKN yang baru-baru diresmikan kemarin itu, Majelis Majelis Adat Keraton Nusantara, MAKN ini. Tapi sebelumnya itu, dengan melihat itu pemerintah melihat karena banyaknya organisasi ini, sehingga 2017 itu pemerintah melemparkan suatu wacana, membuat wadah pemersatu dari beberapa organisasi keraton. Maka dibentuklah waktu itu MARSI, jadi Majelis Adat Raja dan Sultan Indonesia, itu yang terbentuk. Tapi kelihatannya tidak jalan juga. Betul. Tahun kemudian tidak jalan. Jadi kemudian kita di daerah ini bernasib juga, kenapa cuma di pusat yang ada, yang daerah kita bukan tertinggal, tapi bagaimana kita menyatukan orang daerah. Karena dengan banyaknya organisasi ini kita kayak seperti pecah juga di sini. Ada kerajaan masuk FPSN, ada masuk AKI, ada macam-macam lah. Sehingga kita di sini juga bagaimana kita mempersatukan, sehingga Puang Pemadeng itu buat suatu inisiatif, berapa tokoh-tokoh masyarakat itu membuat Majelis Keturunan Tumanurun. Betul. Jadi ada tadi MARSI ya? Ya, MARSI. Di Sulsel kan ada ya? Ada. Basoan Sari. Andi Ansari, Mangkona ya. Terus ada MAKN. Baru-baru ini. Iya, itu Andi Ina Ina Kartina.
Terus FSKN FSKN Andi Baparesa. itu kan Jakarta ya, pusat ya. Ya, pusat, ya, pusat. Yang provinsinya? Pusat, beliau sekarang pusat. Oh, orang enggak. Tapi yang provinsi ada. Pelaksanaan di Dula apa masih Dulu ya, baru pelaksana. Sana. Karena dia dianggap enggak ada gitu. Belum. Iya. Ya, karena di Mapresa sudah diangkat ke pusat kosong. Iya. pimpinan Saya provinsi. jelaskan sedikit juga Pak Andi bahwa FSK ini sebenarnya pecah juga. Ya. Ada FSK yang dipimpin oleh Sultan Banjar. Nah, itu sebagai ketua wilayah itu saya di Sulawesi Selatan. Jadi kemudian ada FSK yang dipimpin tadi Karin Turikale, Andi Paresa. Ya. Tapi kami di sini tidak ada bentrokan. Maksudnya kita satu lah. Jadi kita saling mengerti. Gitu. Iya. Karena tujuannya kita satu. Ada yang jauh sebelumnya itu yang Andi Makmur Sada, Oh iya. Ya. Apa Khusus dari Sulawesi Selatan. apa namanya? Forum apa namanya? FKKAS. Jadi Forum Kelembagaan Kerajaan Adat Sulawesi. Itu pendirinya itu termasuk Iya. Pemuda yang di situ. Iya. Iya. Itu gimana? Ini masih ada ya? Ya. Organisasinya ada, tapi aktivitasnya kurang karena sudah tergabung dalam Majelis Keturunan Temenggung. Iya. Jadi satu. Iya. Orang-orangnya itu Iya, kita semua juga di situ. Iya. Saya kira. Ya. Saya kira itu bagus sekali ya. Jadi Tomanurung ini tidak ada pusatnya, jadi pusatnya Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, ini satu terobosan bagus juga. Ya. Karena ada juga yang saya dengar selentingan itu. Kenapa mau dilantik oleh raja-raja yang bukan dari Sulawesi Selatan? Gitu kan. Iya. Dan masing-masing saya kira punya program. Iya. Ini Abe, kalau kita melihatnya itu, ini banyaknya organisasi ini bagaimana pendapatnya Pemadeng? Maaf sebenarnya, saya dahulukan permintaan maaf ini karena ada keterlambatan yang kita lakukan ini. Mungkin masih kita ingat ya mulia, pada waktu rapat kerja kita Pak Gubernur memberikan piagam pengukuhan itu, dalam piagam pengukuhan itu ada terselip satu misi atau mandat khusus untuk sebenarnya dianggap bahwa bentuk peraturan daerah menyangkut tentang Majelis Keturunan Temenggung Sulawesi Selatan ini. Oleh karena itu diharapkan dengan terbentuknya Majelis Keturunan Temenggung Sulawesi Selatan mampu mengkoordinir, membina, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk diupayakan bagaimana merangkum, mempersatukan keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi salah satu misinya adalah mereaktualisasikan nilai-nilai kepemimpinan daripada leluhur kita, temurun kita. Seperti dikatakan tadi Karangengka, bahwa sebelum Islam itu adalah Tuhan menurunkan sosok manusia pilihan yang penuh karisma untuk mempersatukan masyarakat yang kacau balau di zamannya. Jadi sebelum Islam ini, ya. Dan inilah Tumurun ini melahirkan anak raja, bangsawan-bangsawan di seluruh Sulawesi Selatan. Mulai dari Toraja, Luwu, Goa, Bone, dan seterusnya. Singkat kata, saya asumsikan bahwa semua anak raja, keturunan bangsawan adalah Sulawesi Selatan itu adalah keturunan daripada Tumurun ini. Karena hampir semua kerajaan-kerajaan itu ada temurunnya. Dan temurun ini anak-anaknya itu, anak cucunya itu kawin-kawin. Sehingga terbentuklah satu keluarga besar di Sulawesi Selatan. Seperti saya katakan tadi, mulai Toraja, Luwu, Goa, Bone, dan seterusnya.
kita tahu di Sulawesi Selatan ini kan ada 4 etnis besar, ya, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Nah, pada dasarnya ini ada kaitan keluarga semuanya. Sehingga kalau kita berbicara Tumanurun, mereka otomatis berada di situ. Karena itulah yang menarik perhatian kita dengan kesepakatan wakil 3 kerajaan besar ini membentuk Majelis Keturunan Tumanurun Sulawesi Selatan untuk merangkum semua keluarga. Tidak membedakan suku, agama, dan sebagainya. Nah, sayangnya sampai sekarang kita belum berhasil membuat peraturan daerahnya. Konsepnya sudah ada, tinggal kita ajukan ke gubernur nanti, dan Andi Ina sudah ada di DPR siap untuk menampung itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi insya Allah konsep ini kita akan bahas, matangkan kembali untuk sehingga bisa keluarlah peraturan daerah yang mengatur tentang majelis, tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang dalam koordinasinya Majelis Keturunan Tumanurun Sulawesi Selatan. Jadi tidak apa-apa, ada kerajaan apa, Majelis Keturunan Tumanurun tidak mencampuri intern kerajaan. Kecuali kalau ada konflik ke dalam yang berlarut-larut tidak bisa diselesaikan dan minta kepada Majelis Tumanurun untuk mengatasinya, ya kita punya kewajiban untuk membantunya. Kesimpulannya seperti dikatakan tadi oleh Yang Mulia Andi Halilintar dan Karangengka bahwa di Sulawesi Selatan ini organisasi yang dikatakan, ini juga perlu barangkali kita sepaham semua. Kalau ada organisasi dibentuk di Jakarta, serta-merta kita menganggap itu bahwa organisasi setingkat nasional. Walaupun mungkin tidak semua provinsi terbentuk. Nah, memang idenya pemerintah sebenarnya untuk mempersatukan semua organisasi kerajaan ini yang sudah berlarut-larut itu, tetapi ada saja halangan sehingga tidak berlangsung dengan mulus itu. Terakhir, seperti kita bilang, masih kita di Departemen Dalam Negeri itu waktu dia dibentuk, tapi akhirnya kelihatannya ya seperti mati suri. MAKN lagi kemudian ini katanya pemerintah merestui, tapi sampai sekarang belum juga kita. Terus terang saya juga pernah mendapat mandat untuk itu nih. Tetapi karena saya sudah di Majelis Tumanurun, saya pikir satu saja sudah setengah mati, apalagi mau mencakup itu lagi. Akhirnya ada Andi Ansari lah yang tampil. Kita berharap mudah-mudahan ya organisasi yang banyak, organisasi kerajaan itu tidak apa-apa, baju berbeda, tetapi tujuan kita satu, untuk membina dan melestarikan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita yang kita anggap yang masih relevan untuk zaman sekarang. Nah, mungkin memang ada hal-hal tertentu yang perlu diselaraskan dengan ritual-ritual agama. Karena kalau kita bicara adat zaman dulu, apalagi sebelum Islam, memang ada hal-hal tertentu mungkin sekarang ini anggap oleh agamawan itu syirik dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang kita mau, bagaimana supaya ritual adat itu tidak bertentangan dengan agama. Ya. Ya, kira-kira. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ngelihat ini Tumanurun itu rupanya seseorang yang diturunkan untuk mempersatukan dan membawa bangsanya yang lebih maju ya. Nah, itu yang paling penting saya kira. Tadi dulu juga kerajaan-kerajaan ini kan pusat kebudayaan, betul, pusat ekonomi dan pusat politik. Nah, ini sekarang diciutkan menjadi pusat kebudayaan saja. Walaupun kadang-kadang ikut politiknya, tapi malu-malu kucing, yang malu-malu kucing. Nah, ini kan
perlu ada pendidikan politik juga, karena banyak petua-petua ajaran-ajaran politik leluhur kita, bagaimana berpolitik yang santun. Dan seperti tadi salah satu Karangengka yang mulia ini katakan tidak apa itu tidak saling rebutan, si palalo ya. Dalam sebagai lebih sebagai tahu, saya ingat juga pesan ini, saya ingat terus, karena jangan bahasa Indonesianya jangan hamburkan kamu punya hasrat, jangan maksudnya ambisi kamu gitu, karena nanti seperti tak berek seperti benih gitu. Tapi kalau kamu ditunjuk jangan mengelak. Mengelak ini saya kira ini pesan yang selalu sepaham dengan itu. Bahwa tapi dia membelakang, jabatan itu membelakang, jangan ditarik. Iya. Ini mau masuk ke tahun politik juga. Tapi yang selalu lupa juga, ini pusat ekonomi. Bagaimana gerakan-gerakan organisasi-organisasi atau kerajaan ini terhadap ekonomi masyarakat saat ini, banyak UMKM atau apa. Mungkin Karangengka mungkin bisa mulainya di kasus Sandrobone atau yang lainnya Karangnya. Jadi memang salah satu kita punya nih organisasi kerajaan ini atau keinginan kita itu melestarikan budaya itu karena masyarakat secara umum itu tidak melihat manfaatnya manfaatnya terhadap kita. Sehingga saya lihat itu, kalau kami lihatnya lebih bagus kami lari ke pariwisata dengan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif kan itu tradisi semua. Cuma masalahnya ekonomi kreatif itu lagi seperti anyaman-anyaman itu pemasarannya lagi yang kurang. Kami tidak tahu berdasarkan kemana. Ada saya dapat informasi dari teman juga itu, tikar daun pandan itu dapat dipakai sebagai akustik, jadi peredam suara. Tapi ini kan pemasarannya susah, orang masih banyak bisa bikin, tapi ini salah satu untuk ekonomi. Perlu promosi. Dan budaya juga itu, kalau di Sandrobone khususnya itu, kalau pariwisata itu terbuka sekali. Cuma kita belum sentuh ke sana terlalu mendalam. Seperti benteng ada di Sandrobone itu yang luasnya kurang lebih 25 hektar itu saja kalau kita perbaiki kembali, maksudnya kita sentuh itu akan bisa pariwisata kita join dengan travel-travel asing itu untuk datangkan orang-orang asing ke situ untuk lihat pariwisatanya. Tapi harus kita lengkapi, karena di benteng Sandrobone itu yang kelilingnya kurang lebih 5-6 km itu bisa dijangkau dengan kendaraan, 80% itu bisa dijangkau. Dan saya lihat orang-orang sekarang itu umumnya senang dengan melihat sejarah-sejarah dulu. Kan ada sejarah, ada ceritanya, kita bisa keliling benteng itu memperlihatkan sejarah, karena kurang lebih 80% lah bisa kendaraan lewat. Jadi ada di Jawa saya lihat itu ada memang disiapkan seperti odong-odong itu untuk keliling, untuk melihat-lihat. Dan itu juga memang perlu pemerintah sentuh, karena kami yang dari masyarakat itu tidak sanggup kalau itu. Kedua juga yang pariwisata itu juga bisa bikin museum, walaupun museumnya lokal. Di Sandrobone itu saya ada kita rencanakan itu bagaimana membuat museum. Yang pertama itu adalah sejarah Sandrobone sendiri. Jadi kami ada tim itu membuat nasab saja itu, ternyata kita di Sulawesi Selatan luar biasa. Kelihatan di situ bahwa kita satu asal. Jadi malah setelah kami dapat telusuri itu, ada raja kami itu salah satu yang meninggal di Bali, ada juga di Salaparang di Lombok. Apalagi kalau di baru banyak sekali hubungan kami. Kan di Sandrobone kami lihat kami baru lihat dapat kontrak itu, kontrak antara
Raja Sanrabone dengan Belanda itu Dewan Adat itu ada 9. Ada 9. Itu Karaeng itu banyak sekali di situ terlibat. Nah itu sebagian ada di Bardo saya lihat seperti Karaeng Tajameng itu katanya di Bardo keturunannya. Kemudian ada Karaeng Danggang itu saya cuma kuburannya kita dapat, tapi keturunannya kita ini yang kami sementara telusuri semua bagaimana keturunan-keturunan itu bisa bersatu. Ya kalau ini bisa bersatu, ya bagaimana kita membuat event pariwisata begitu dengan kemandirian. Walaupun kami mengharapkan juga bantuan pemerintah, tapi kita dulu yang bergerak ini bagaimana sehingga pemerintah lihat bahwa betul-betul bisa ada peluang pariwisata ke situ. Ya begitu. Jadi, makasih. Jadi artinya ekonomi ini lebih banyak ke arah ke pariwisata. Ya. Ya. Tadi Yang Mulia Pemadeng itu sudah menyinggung tentang perda, ya. Perda yang dalam siapa tahu ini sebenarnya ada Kongres Kebudayaan 7 hari, ada Tudang Adat 3 hari. Mudah-mudahan sebelum November ini bisa terlaksana perda yang kita tudang bersama membicarakan itu untuk kepentingan bersama. Bagaimana adat ini didudukkan pada tempatnya, tidak sekedar belo-belo, belo-belo saja. Seremonial. Ini kami Yang Mulia mau mendengar program Tumanurung ini apa saja itu dalam 3 hal itu tadi: politik, ekonomi, dan budaya. Salah satunya atau semuanya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi organisasi Tumanurung ini sebenarnya independen, tidak merupakan under border satu partai atau organisasi apapun juga. Jadi kita independen, tetapi tidak steril dari politik. Artinya apa? Setiap anggota kita yang punya potensi untuk berkembang di bidang pemerintahan, politik dan sebagainya itu terbuka untuk beliau. Tetapi tidak membawakan organisasi. Jadi tidak membawa payungnya organisasi untuk ikut berpolitik. Secara pribadi silakan. Kita malah support ya. Karena apa? Kalau kita punya keluarga, kalau kita punya saudara berkecimpung di pemerintahan dan sebagainya itu kan turut membantu program kita untuk melestarikan terutama nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Ya. Ada satu hal yang sampai sekarang ini saya kritisi sebenarnya. Nah, mungkin saya salah atau bagaimana. Ada warisan budaya kita. Seperti kita bilang tadi, ada benteng yang besar yang pernah dibangun. Nah, ini di Goa ini kan punya benteng. Benteng Sombaupu, benteng Rotterdam. Yang benteng Penyu namanya dulu. Nah, sekarang tidak ada namanya itu. Justru Rotterdamnya yang besar. Nah, saya bilang barangkali perlu kita sepakat, kita usulkan kepada pemerintah daerah, tetapkan di situ benteng Penyu pakai huruf lontara, tidak apa-apa Rotterdam di bawah. Atau benteng Penyu lalu ada bahasa Indonesianya, kemudian Rotterdamnya. Jangan hilang. Kan yang membangun dulu kerajaan Goa. Nah, nanti setelah kita katakanlah dijajah oleh company pada waktu itu, baru dibenahi, ditata, lalu hilanglah kelihatan aslinya. Nah, barangkali kita bangunkan kembali sejarah masa lalu bahwa itu benteng Penyu tetap harus ada. Nah, di bawahnya boleh pakai Rotterdam, tidak apa-apa. Iya. Itu termasuk salah satu pemikiran saya. Iya. Yang Mulia, saya sepakat itu. Memang Rotterdam ini kan diganti oleh Spelman setelah perjanjian Bungaya. Jadi kalau kita pakai nama itu kita merayakan
kekalahan kita sebenarnya. Jadi unsur-unsur pendidikannya untuk anak-anak ini tidak ada itu. Selfish itu bangga Rotterdam. Padahal ini bangga bahwa kita kalah. Nah, tapi Panjua ini saya kira punya makna. Arti Panjua ini, terutama suku Bajo ya, punya filosofi. Iya, apalagi mulai yang Nah inilah kalau kita tarik ke belakang ini, kalau kita bicara budaya, maaf ini mau tidak mau memang harus kembali ke istana. Ya. Karena pusat budaya dulu pada zamannya itu memang di istana, yang mengejarkan apa dan sebagainya. Jadi saya pikir tidak terlalu benar itu kalau dikatakan kalau kita berbicara tentang budaya kerajaan-kerajaan, maka otomatis kita sepertinya menghidupkan kembali sistem feudalisme. Pada saya pikir tidak semua yang dulu itu sistem feudalisme, karena zamannya memang begitu. Zamannya memang begitu. Demokrasi kita tidak sama dengan demokrasinya orang Barat umpamanya. Kita hanya istilahnya si pakai tahu si pakai lebih, dan seperti apa kita katakan tadi itu. Saling hormat menghormati, siapa yang dituakan kita dukung sama-sama. Siapa punya potensi untuk maju kita dukung. Jangan sampai ya maaf ini seperti sekarang ini, karena kita sepertinya membesarkan mendewa-dewakan demokrasi yang saya tidak tahu. Beda sekali seperti demokrasi di zaman dulu Orde Baru. Kalau kita bicara Orde Baru dulu demokrasi Pancasila. Nah, sekarang mungkin tidak ada lagi demokrasi Pancasila. Saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah ini. Tetapi saya berpikir tidak semua yang dikatakan oleh ada unsur feudalismenya itu jelek. Karena zaman itu memang, bahkan saya kira saya tidak salah kalau saya mengatakan bahwa cikal bakalnya Republik ini dimulai dari kerajaan-kerajaan. Justru raja-raja itu, kerajaan-kerajaan itu yang turut membantu pejuang-pejuang kita, Bung Karno, Hatta dan sebagainya untuk bagaimana memproklamasikan negara Republik Indonesia, kemudian mempertahankan sampai sekarang ini. Nah, kadang-kadang mungkin pada era tertentu itu pemerintah kita mungkin lupa bahwa ada jasa-jasanya kerajaan-kerajaan dulu bersama dengan pemerintah pada awal-awalnya ini yang dilupakan. Yang dilupakan barangkali, sehingga apa yang merupakan komitmen bersama dulu sebagai mitra, sebagai anak bangsa terabaikan. Syukurlah kelihatan ini saya salut kepada presiden kita sekarang ini. Hampir semua acara-acara nasional itu ditandai dengan pakaian Bhinneka Tunggal Ika. Bugis Makassar, Dayak terakhir kalau tidak salah. Nah ini salah satu tanda bahwa pemerintah sekarang ini memperhatikan budaya-budaya daerah yang merupakan ya Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu satu hal yang benar. Saya kira. Ya. Ini bagian-bagian akhir ini. Jadi mungkin ada harapan atau pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan. Kami silakan dulu ke Sandro Boni. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya pertama itu bagaimana kita melestarikan budaya ini, utamanya yang luhur-luhur itu. Yeah. Betul-betul orang-orang tua kita itu melalui organisasi ini. Jadi apakah kita dari MKT ini Majelis Keturunan Tumanurun, Yeah. atau Materi baru-baru adakan di Bali juga festival adat kebudayaan, dan FSKN yang saya berharap sekali mudah-mudahan
dari beberapa organisasi ini bisa disatukan lah. Ya. Kalau saya lihat Sulawesi Selatan tidak terlalu susah karena kita satu keturunan. Ya. Jadi cuma kita mau pilih siapa figur yang bisa mempersatukan ini. Sebenarnya wadahnya sudah ada Marsi, tapi itu mungkin perlu disosialisasikan supaya kita dalam satu wadah saja. Ya. Walaupun berbeda-beda bendera di dalam, tapi ada satu wadah. Ya. Sehingga harapan kita tuh melestarikan budaya ini bisa tercapai, dan peningkatan ekonomi itu tadi hubungannya dengan gerakan-gerakan ini, apakah pemajuan pariwisata bagaimana atau ekonomi kreatifnya, itu yang kami harapkan ya. Terima kasih. Tapi Ya. Syukurlah ya, karena sebenarnya pemerintah sejak dulu itu berusaha untuk mempersatukan organisasi kerajaan yang ada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Tetapi ada semacam egoisme barangkali kah, sehingga figur-figur ini susah dipersatukan. Ya. Nah ini, karena itu terus terang berapa kali saya ikut di FSKE, di Marsi dan sebagainya itu, kita disodori belangko untuk mengisi, untuk menjadi bahagian daripada organisasi itu. Jadi saya bilang begini, kalau memang pemerintah sudah menetapkan satu, katakanlah peraturan secara nasional bahwa hanya satu ada nama, apakah namanya Marsi atau ada apa FKS dan sebagainya, kita rame-rame masuk situ. Tapi sebelum ada satu nama yang diakui memang pemerintah, maka saya mohon maaf ini saya tidak masukkan Majelis Tawanurun menjadi underbow dari organisasi itu. Barangkali saya salah, tetapi ya, kalau memang pemerintah menetapkan satu, oke, kita masuk. Sama yang umpamanya organisasi pemuda dulu. Yeah. Hanya satu KMPI seluruh Indonesia, masuklah HMI, masuklah AGMI dan sebagainya di situ. Ya itu yang kesana jalan pemikiran saya kira begitu. Ya, terima kasih. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan untuk eksistensi dan gerakan sosial budaya kaum bangsawan ini secara nasional. Tapi syukur-syukur di Sulawesi Selatan ini sudah mulai ada cikal bakal, Tawanurun dan beberapa lembaga sebenarnya mereka satu keluarga besar. Jadi ada sistem kekeluargaan yang mengikat secara dasar. Nah ini mudah-mudahan ada langkah ke depan dalam Sipakatau Gotong Royong Gerakan Kebudayaan ini, kita bisa temukan solusi dalam tudang ada ke depan. Minimal ada satu persepsi, kalau kita belum bisa mencapai rencana perda kebudayaan itu. Demikian, sampai kita ketemu 1 minggu ke depan dalam Teras Budaya dengan topik yang berbeda. Rangkaian Sipakatau Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi. Salam Pancasila, Kuru Sumangata. Esok berawal hari ini, hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan.
hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni, jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Di dalamnya kan ada tim verifikasi juga. Nanti kan dibuktikan dengan terahnya silsilahnya untuk begini-begini. Sejarah kerajaannya kalau dia bisa ungkapkan kembali, kita tampung semua. Jangan kita saling mencari kelemahan. Ini Prof, ini warnanya Sanrubone. Tidak bisa. Cocok itu. Dikasih ke ibu waktu Toraja itu. Tidak, maksud saya kenapa pas juga ini? Kan Tuhan yang menentukan itu jalannya. Sanrubone kan itu benderanya di dia. Di dia di Tuban. Didi. Didi.